Inilah rekonstruksi seorang pria yang tewas akibat terikat kawat baja. Digelar dengan pengamanan ketat pihak kepolisian. Dalam rekonstruksi ini ketiga tersangka masing-masing berinisial MFR, MEO, dan AS dihadirkan dan memperagakan seluruh adegan pembunuhan terhadap korban pria berinisial AN. Polisi memperagakan total 21 adegan yang menggambarkan secara rinci awal pertemuan korban dengan para pelaku hingga saat korban meregang nyawa. Dalam rekonstruksi terungkap, korban mengalami penganiayaan beruntun, dimulai dari pemukulan menggunakan gelas, penusukan dengan benda tajam, hingga terjerat kawat baja. Polisi menyebut korban mengalami luka tusuk yang berada di bagian kepala dan dada. Pasal yang kami terapkan di sini ada pasal 170, 365, dan 338. Sementara kuasa hukum salah satu tersangka menilai penerapan pasal pembunuhan terhadap kliennya terlalu berat. Penasihat hukum meminta agar penegak hukum lebih bijak dan adil dalam menilai peran masing-masing tersangka, serta tidak menyamakan pasal bagi pelaku perbuatan yang berbeda. Meski demikian, pihaknya menyatakan siap mengikuti proses hukum dan menunggu pembuktian di persidangan. Dari apa yang kita coba lihat di dalam peragaan-peragaan tersebut, pertama kami dari salah satu daripada pelaku ini, yaitu tersangka 3, bagi kami pertama terlalu berat jika harus dipersangkakan pasal 338. Kita para penegak hukum, ya jaksa, secara khusus dan majelis nantinya, supaya lebih bijak di dalam melihat peristiwa ini. Apakah memang pantas dipersamakan pasal yang sama terhadap orang yang peran dan perbuatannya jelas-jelas tidak sama? Untuk berbicara apakah pantas atau tidak, bagi kami yang saya katakan tadi, jika memang itu yang dianalisa oleh para jaksa, para penyidik, kami siap, kami legowo, kami menerima itu. Tinggal nantinya kita lihat di dalam pembuktian, di dalam pengadilan. Atas perbuatannya ketiga tersangka dijerat pasal 338, pasal 170 dan 365 KUHP ayat 3 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yudi Ardian, jurnalis NTV, melaporkan.